Oke, lu bilang kan free to play. Tapi apakah seenak itu? Oh, enak. Lu ketinggalan banget sama orang-orang atau sultan-sultan yang mampu spend duit banyak-banyak hingga miliaran untuk satu game atau untuk satu item. Yaitu berdasarkan gacha. Akan ketinggalan, maksudnya lu gak bisa berkompetitif dengan orang-orang kayak gitu. Itu yang menjadi kesenjangan tuh. Biasanya kayak gitu. Versus, there is always an opposite side. Suka game gratis karena dengan game gratis pemain baru bisa mencoba game tersebut, tidak perlu ada komitmen uang terlebih dahulu. Jadi misalkan kalau pemain baru pengen nyoba, lagi game populer nih, lagi naik daun nih, pas mau dicoba nggak perlu bayar duit dulu. Dia bisa coba, kalau dia suka nih, udah main aja lanjut. Kalau enggak, tinggal uninstall aja, tidak perlu nunggu refund atau apa. Itu enaknya game gratis tuh gitu. Kalau gue sih sebetulnya dari dulu kan memang pecinta game. Gue dari kecil itu memang anaknya games banget. Itu sih. Terus memang kalau untuk games gue udah banyak yang gue mainin. Dari mulai petualangan, strategik, olahraga, apapun itu gue udah nyoba. Cuman gue lebih tertarik ke games yang memang berbayar gitu. Kenapa? Karena di games berbayar itu lu bisa dapet gitu. Ketika lu main petualangan, lu dapet ceritanya tuh dalam gitu. Nggak kayak game gratis. Kemudian untuk game berbayar juga fasilitasnya pasti bagus. Ada juga dari sisi pengembangan juga untuk update-nya itu jelas gitu kalau untuk game berbayar. Makanya itu gue suka sih kalau untuk games itu yang berbayar untuk saat ini. Kenapa gue memilih game gratis dibanding dengan game berbayar? Game berbayar sekarang ini sudah makin mahal. Dulunya 500-600 ribu kalau misalkan game CD ori yang PlayStation. Sekarang udah bisa 800-900. Nah, untuk kondisi sekarang kan lagi banyak yang belum tentu ada duitnya buat segitu, buat komitmen buat beli game yang berbayar. Kemudian sekarang ini game mulai menambahkan DLC. Walaupun lu udah bayar 900 ribu, tetap aja rilis DLC untuk misalkan contohnya game Destiny 2. Itu gratis, tetapi kebanyakan kontennya itu diblokir paywall oleh DLC. Misalkan lu mainnya gratis, ya nggak bakalan kemana-mana kalau nggak bayar-bayar. Dan begitu juga dengan game subscription kayak Final Fantasy 14, kemudian World of Warcraft. Kalau nggak terus membayar subskripsi itu, ya nggak bisa main lagi. Jadi kayak itu game cuma nyewa doang gitu lah, kalau yang subscription. Dan itu balik juga ke yang tadi statementnya, game gratis gampang dimulai karena tidak perlu komitmen duit terlalu besar. Bukannya terlalu besar, malah gak berkomitmen duit sama sekali. Paling cuma paket data doang sama bayar wifi. Oke, kalau gue kenapa berbayar, karena tadi udah jelasin. Terus kenapa gue gak suka kalau game gratis itu, yang pertama terlalu banyak iklan, sumpah itu ngeselin. Ketika lu main petualangan apapun, kalau misalkan darah lu habis, lu harus mencet iklan dulu. Kalau berbayar kagak, lu main aja. Itu satu. Kemudian yang kedua, gue gak suka yang gratisan itu karena itu setiap lu misalkan di petualangan, kalau main itu harus bayar. Banyak nih bayarnya untuk item, nambah damage lah segala macam, itu gak kompetitif menurut gue. Kemudian untuk game gratis juga dari sisi pengembangan menurut gue kacau, gak jelas gitu. Karena ketika lo gratis ya menurut gue sih seenaknya aja gitu pengembang itu.
toh gue udah ngasih gratis, makanya nggak ada cerita yang berlanjut atau apapun gitu. Jadi itu gue yang nggak suka dari game gratis kayak gitu. Di game gratis kan ada game petualangan ya, strategik ataupun olahraga. Ada nggak sih game-game di genre tersebut yang iklannya tuh nggak ada atau sebenarnya dikit ya? Ada dong. Apa? Contohnya Genshin Impact. Kebanyakan sih game gacha karena itu kan pasti duitnya itu dari player itu lah. Kemudian kalau mobile game sih kan ya itu udah jelas lah, udah racunnya game mobile lah, iklan-iklan dari Play Store dan begitu mah itu udah tidak bisa ketolong sih, itu gua akui. Nah, tapi kalau misalkan dengan game gratis itu bisa, misal, oh ini banyak iklannya, oh ya udah, ganggu gameplaynya, ya udah uninstall aja, cari game lain. Ini gampang. Kalau berbayar kan, aduh, ini gue udah bayar 500.000 tapi gamenya gini-gini aja. Ya udah, nunggu refund misalkan ke Steam, tunggu 2 hari dulu, majuin di accept dulu. Dan itu kalau belum masih kurang dari 2 jam ya. Kalau misalkan gamenya petualangan karakter customization kan 2 jam bisa lebih tuh buat custom karakter. Oke, sekarang ini nih, kalau game berbayar, apakah lu akan punya game itu selamanya atau enggak? Soalnya ada kasus dimana satu developer atau publisher yang udah ngejual gamenya tetapi ditarik dari store page-nya dan player-player nggak bisa dimainin lagi. Itu gimana tuh? Ya itu kan cuma satu kasus doang. Developernya pun cuma itu kan yang terkait kasus itu. Makanya sebagai pemain atau pecinta game, lu harus benar-benar milih game yang lu mainin tuh apakah akan terjadi demikian kasus yang pernah lu sebutin, atau mungkin lu harus riset dulu gitu sebelum lu beli atau sebelum lu main. Ya lu riset dulu, ini developernya bagus nggak, karena untuk bermain game berbayar lu harus tahu game apa yang harus dimainin. Kemudian yang pertama itu yang lu lakuin adalah riset dari gamenya, gameplaynya kayak gimana, atau dari developernya apakah sering update atau enggak. Kemudian sebelum lu beli pun lu bisa ada demo gamenya atau lu dikasih early access. Nah itu bisa jadi referensi lu bahwa game itu patut lu beli atau enggak. Masalahnya ini tuh developer itu yang AAA tau nggak? Ya, kan paham AAA. Ya. Nah kalau kayak gitu udah ada historinya, ada pengembangannya, itu udah langsung full release. Nah itu kan ditarik kan nggak bisa juga, nggak bagus juga. Ini udah pelanggan udah beli ratusan ribu atau puluhan dolar, tapi nggak bisa dimainin lagi karena ditarik permainannya. Dan lebih parah, misalkan game multiplayer gitu, yang kompetitif, dibayar, itu ditarik nggak bisa main lagi, itu sama aja masalahnya itu. Ya itu kan cuma segelintir maksud gua. Nggak semua developer kayak gitu. Nyatanya ada, pasti nggak semuanya bisa mengikuti itu. Oke, let's say misalkan lo akan tahu gitu ditarik gitu, tapi kan lo pernah setelah membeli, lo pernah mainin, lo pernah nikmatin, lo dapat experience di sana. Jadi maksud gua, kalaupun tidak bisa dimainin, lo udah pernah main dan udah merasakan kesenangannya. Menurut gua itu worth it loh, untuk beberapa ratus ribu. Walaupun kedepannya nggak bisa dimainin. Ya, Toh juga orang pasti bosen dong kalau game itu doang. Makanya kita spend duit juga untuk game-game lain gitu sih. Masalahnya sih, kalau gue nge-spend duit, gue pengennya itu bisa langsung dimainin kapanpun. Nah misalkan kalau ditarik begitu, gue bisa dimainin, ya duit gue hilang hangus. Walaupun udah misalkan berpuluh-puluhan jam,
Tapi kalau PSI pengen main tapi nggak bisa kan sulit. Tinggal beli lagi aja sih. Tapi kan itu. ya kan nggak ada di store-nya, masalahnya gimana itu? Iya, maksud gue kalaupun nggak berada di store, lu kan bisa cari game yang serupa, banyak kok. RPG kah, petualangan, survival atau apa, banyak kok yang serupa itu. Dan feel-nya pasti sama kayak game yang pernah lu tahu. Kayak gitu sih gue. Sebetulnya ada keresahan untuk game gratis. Entah di semua game gratis kayaknya ada fitur gacha. Nah itu sih yang menurut gua dibanding game berbayar, berarti lo kan cuma spend di awal nih duitnya, lalu lo bisa menikmatin. Tapi kalau game gratis yang ada fitur gachanya itu biasanya melebihi duitnya, melebihi yang berbayar. Menurut lu gimana? Nah itu kan bisa dikontrol pengeluaran duitnya. Bisa pakai ngeluarin 100.000, 200.000, atau bisa nggak ngeluarin sama sekali, jadi free to player. Nah itu tuh jadi makanya game gacha masih populer ya, karena usernya itu, pemainnya itu bisa memilih untuk mengeluarkan duit atau tidak, dengan nge-enjoy gameplay yang disediain oleh game itu. Oke, lu bilang kan free to play, tapi apakah seenak itu? Enak. Lu ketinggalan banget sama orang-orang atau sultan-sultan yang mampu spend duit banyak-banyak hingga miliaran untuk satu game atau untuk satu item, yaitu berdasarkan gacha. Akan ketinggalan, maksudnya lu gak bisa berkompetitif dengan orang-orang kayak gitu. Itu yang menjadi kesenjangan tuh, biasanya kayak gitu. Nah itu tuh gampangnya kalau begitu tinggal uninstall aja. Kalau misalkan ada game gacha yang ada PvP-nya yang itu, menurut gue itu udah red flag sih. Itu bisa ada game gacha yang cuma PvE, contohnya Genshin Impact, Honkai Star Rail, itu kan gak ada PvP-nya. Nah itu ada juga cerita yang menarik yang setiap update tuh ada lanjutan ceritanya. Nah itu tuh seru loh sambil nunggu terus main-main yang disediain. Dan juga kalau misalkan kasusnya MMO yang gratis tuh, tahu Albion Online? Oh. Nah itu tuh salah satu game yang buat gua itu sangat ekspensif, dalam arti petualangannya ada, lu bisa mendapat teman, dan itu gameplaynya itu sangat engaging dengan harga Rp0 yang gua keluarin. Dan begitu juga game-game lain seperti Dota 2, CSGO, Mobile Legends tuh yang paling terkenal tuh. Nah itu dengan gak ngeluarin duit apapun, lo masih bisa berkompetitif dengan player lain. Walaupun drip lu jelek, nggak ada skin, nggak ada kostum, tapi masih bisa bermain. Masih bisa bermain. Lo tadi sebut juga Mobile Legends kan? Untuk beli skin itu nambah pack, betul kan? Ya. Itu ketika lo main dengan orang yang nol untuk atributnya, dengan ada tambahan atribut, itu jadi kesenjangan. Maksud gue itu jadi nggak bagus. Oke, sekarang nih Mobile Legends tuh skinnya tuh satu skin mutlak tambah 8 attack power atau magic power. Kalau pemain A dan misalkan pemain A itu yang beli skin dan pemain B itu nggak beli skin, ini polos gitu, dengan beda 8 attack power doang, dan pemain B itu kalah ke pemain A dan dia ngomel-ngomel pay to win, itu sih namanya, itu panggilannya orang itu memiliki skill issue sih. Maksudnya skill issue? Ya ini nih, kan game kompetitif nih, pasti kan 5 lawan 5 tuh Mobile Legends. Nah itu tuh tujuannya bekerja sama dengan tim lu untuk menghancurkan base lawan. Nah kalau itu, ya itu kan ada strateginya, ada itemisasinya. Nah kalau itunya masih aja kalah, itu ya mungkin line up tim lu itu salah, kurang bagus, atau emang skillnya kurang aja.
walaupun itu 8 itu kayak gimana ya, misalkan kayak lu punya lebih duit tuh di kantong lu lebih 1.000 daripada gua gitulah. Ya tetap aja gue lebih. Jadi contoh aja nih, prosin ada turnamen, skillnya otomatis sama lah, itemisasi setiap hero juga pasti sama. Yang menentukan ketika lo nggak punya skin dan punya skin itu keuntungan buat gue. Tetap aja itu jadi, walaupun cuma 8 itu akan ngaruh menurut gue, sejauh gue yang tahu. Dan game-game kayak gitu tuh pasti gitu. Oke, berarti itu Mobile Legends tuh cuma exception ya. Ya, Ya, cuma satu dibanding dari game-game lain. Nah, kemudian pro player akan lebih tahu dalam arti walaupun musuh punya advantage atau tidak, itu mereka pasti udah punya pengalaman yang banyak untuk meng-counter setiap line up musuh. Nah, jadi dalam tingkat tertinggi dari sebuah game kompetitif, penambahan 8 power atau defense aja itu negligible. tetap aja sih menurut gua, ketika lu bermain di kompetitif pro scene itu akan mempengaruhi. Itu nggak mutlak, pasti mempengaruhi. Menurut gua itu, dan itu nggak bisa didebatin lagi menurut gua. Oh iya, itu masih pasti. Nah, itu kan satu game dibanding game lain. Nah, kalau game bayar ya sulitnya juga sih gini nih. Misalkan game berbayar, contohnya Rainbow Six Siege tahu. Oke, tahu gua. Nah, itu tuh gue pengen tertarik main, tapi itu nggak sempet karena ngeluarin duitnya. Temen gue ngajak bermain Rainbow Six Siege ke gue dan teman-teman yang lain. Yang lain itu agak ragu karena itu harus mengeluarin duit. Nah, kalau game gratis, kalau mau ngajak temen lu buat bermain game itu lebih mudah. Karena ayo coba yuk main yuk, gratis nih, coba aja dulu. Ya kan itu lebih gampang buat mengajak teman daripada ini gue lagi main game nih, main nih, gamenya seru, tapi bayar 300.000, mau nggak? Lebih ragu kan orang. Kalau dia gamers, untuk ngeluarin duit 300.000 itu akan mudah kalau memang gamenya itu bagus, gamenya itu asik gitu. Lu tahu asik dari mana? Bisa lu nonton dari reviewnya atau dari YouTube, lu cari, lu streaming, oke nih asik nih, lu akan dengan mudahnya kok tinggal ngeluarin duit 300.000 doang. Menurut gue sih itu sih nih, untuk bermain dan nonton orang main itu kan berbeda. Contoh misalkan game horor, lu nonton orang ketakutan kan pasti hahaha hihi, dan kalau lu main sendiri kan itu kayak bisa aja lu kayak ketakutan. Nah, begitu pula dengan game yang berbayar kayak kompetitif, misalkan Rainbow Six Siege yang tadi, Overwatch pas rilis, Overwatch 1 itu menurut gua tuh lebih sulit buat ngajak teman untuk bermain. Ya karena tadi itu harus ngeluarin duit. Nah, untuk bilang mengeluarkan duit, dia gamers untuk mengeluarkan duit itu gampang, itu agak ini sih kurang apa ya istilahnya, out of touch dengan kondisi ekonomi dan sosial orang lain. Belum tentu orang bisa ngeluarin 300.000 buat sebuah game, bisa ya 300.000 buat bayar sesuatu, bayar bulanan atau apa gitu. Oke, kalau misalkan lo kayak gitu, sebenarnya lo tinggal beli kan, lo mampu beli untuk ngajak temen lo di online. Banyak kok yang beli game itu tuh nggak cuma satu orang, nggak lo doang, tapi banyak di seluruh dunia itu bisa main bareng. Kemudian di sana pun juga kalau itu komunikasi lo nambah bagus loh. Lo bisa belajar juga bahasa Inggris dari chat. Kemudian lo tahu kekuatan dari orang-orang luar kayak gimana, attitude-nya kayak gimana. Lo bisa belajar kok dari sana. Menurut gue sih itu bagus. Ketika lo punya game itu cuma seorang diri dan lo butuh teman, ada solusinya teman online. Nah, itu masalahnya nih. Ini dalam konteks gue pengen ngajak teman real life gue untuk bermain game yang gue anggap itu worth it, yang kata lo gitu. Oh, ini bagus 300.000, ayo lo main dong.
ntar deh, pasti kayak gitu jawabannya atau serupa lah. Karena harus ngeluarin duit dulu. Jadi kalau misalkan gue mau ngajak temen, saudara atau apa buat bermain, walaupun gue tahu pasti bisa bermain sama orang lain, tapi kan pasti kan lebih fun sama yang kenal, bisa langsung dalam satu ruangan begitu kayak LAN gitu, main. Nah, nggak tentu sih. Itu mah masalah pertemanan lu berarti kalau Ya, nggak maksudnya bentuk. kalau lo temen lo nggak mau nih, ya udah lo tinggal cari temen lu cuma 1 atau 2 gitu kan, temen lo banyak dong. Iyalah. Nggak mungkin dari misalkan 1000 temen lo yang nolak 500 masih ada 500 kok yang mau. Iya masa karena itu misalkan ada punya banyak teman, tapi yang temen yang suka game yang mirip kayak gua ajak, dan mereka itu nggak tertarik karena harus ngeluarin duit. Ya kan gua kan pengen mainnya sama mereka, tapi Nggak kok usah lo paksain dong. iya makanya karena gua nggak bisa ngajak mereka, ya udah gua main sendiri. Tapi ya kan gua kan pengen main bareng gitu sama teman-teman yang gua kenal yang pasti ini. Karena harus apa sih namanya, temboknya harus bayar, ya sulit. Kalau gue pengen main bareng mereka. Temen tuh bisa dicari kok di game. Oh itu mau Oke. paham. Ini ini perbincangan dalam konteks gue pengen main bareng temen yang teman A gitu misalkan. Gue pengen main bareng dia karena dia suka genre ini, genre FPS misal, main Overwatch. Tapi harus berbayar. Aduh sayang. Padahal dia pengen, tapi nggak ada duit. Nah kalau misalkan gratis kayak Overwatch 2, dia kan bisa langsung main. Ini gue main, tapi dia bosan, oh ya udah, gue bisa main lagi sendiri. Nah itu dia itu nggak ngeluarin duit apapun, jadi tidak rugi dianya. Ternyata misalkan gamenya bukan buat dia, ya udah. Balik lagi kalau gitu, ketika lu maksain gamenya rame, kan ada demo dulu nih. Orang kok bisa gitu nge-spend duit, biarpun nabung gitu sehari 1000, nanti juga kekumpul kok untuk game kalau memang benar-benar passion dia di game itu atau genre itu. Masa sih temen lo nggak punya penghasilan, nggak punya duit sama sekali gitu, jadi nggak bisa beli? Nggak mungkin. Lu bantuin kayak tangin setengahnya bisa, Ya kan kayak gitu. Maksudnya untuk bisa main bareng nih lu usaha gitu, lu tinggal nabung kek, lu minta kayak ke orang beliin dong gitu, atau lu streaming gitu nanti dapet duit. Nah kan bisa beli game itu, banyak cara buat beli game, sumpah gampang untuk sekarang. Tadi juga sempat lu bilang kan untuk cash misalkan dari storyline lah untuk sebuah game, menurut lu kan hampir sama. Kalau menurut gue sih beda. Kenapa beda? Kalau game berbayar itu lu dapat ceritanya itu dari awal sampai endingnya. Endingnya pun lu bisa pilih. Biasanya banyak tuh beda ending. Nah kalau game gratis ada nggak sih kayak gitu? ada lah, pasti ada game kayak begitu. Lo harus tinggal nyari aja contohnya tuh. Ada game Iron Lung namanya tuh. Nah itu cerita dari awal sampai akhir itu gamenya cukup singkat, tapi itu ceritanya dapat, atmosfernya dapat. Nah kalau misalkan yang tadi itu tuh yang cerita harus nunggu update, ada satu game contohnya yang gue angkat tadi, Destiny 2. Nah itu gratis tapi harus nunggu ininya, harus beli DLC-nya untuk mengikuti cerita campaign DLC itu. Nah itu sama kan, kalau itu harus nunggu update, tapi lebih buruknya itu harus bayar juga sambil nunggu update-nya. Udah nunggu update ceritanya harus bayar juga. Nah, itu maksud gue ya, itu kelemahan game gratis kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan game berbayar lu udah nggak usah mikirin gituan, sampai dari awal sampai akhir lu udah dapet. Toh yang kayak ketika lu bilang ada salah satu game, banyak nggak sih yang kayak gitu di game gratis? Kan enggak dong. Kalau berbayar pasti jelas, developernya bagus, update sering. Yakin bagus? Sudah. Ubisoft, Activision, Itu Blizzard. Oh gimana tuh? bagus sih menurut gua. Ada, nggak semuanya cacat kok. Ada yang bagus. Tapi gue belum menemukan.
Oh. Enggak. Oke, ini Nggak ada mungkin lah nih ada game yang sampai awal sampai akhir ada ceritanya. Path of Exile itu game gratis. Itu microtransaction, itu cuma skin kosmetik doang. Itu gameplaynya solid, mekanik itu bagus banget. Dan itu gue itu mainnya on and off. Dalam arti main sebulan 2 bulan terus istirahat beberapa bulan. Tapi itu tuh setiap update ceritanya nggak jauh beda, tapi mekaniknya itu lebih diperbagus, quality of life lebih bagus, dan itu game gratis, grafiknya juga bagus. Oke, cuman banyak nggak? Terus untuk update-nya itu dalam jangka waktu berapa lama? Makanya mesti dipertanyakan. Kalau untuk namanya juga gratis, suka-suka dia, suka-suka developernya dong. Konsisten kok, per tahun ada. Tapi itu dalam 1 tahun itu kontennya itu banyak banget. Karena itu game apa namanya di genrenya? Apa sih genrenya Diablo? Roguelike bukan sih? Iya mungkin. Mungkin ya, itu berarti karena itu roguelike, jadi tuh kontennya setiap kali bermain itu pasti fresh karena procedural generation. Nah itu tuh kenapa gua angkat tuh karena itu gratis dan itu bisa mengajak teman-teman buat bermain juga, dan itu jujur seru banget. Kalau itu kan cuma salah satu doang. Kalau di game berbayar kan banyak gitu. Banyak, tapi apakah kualitasnya sama setiap itu? Tidak, memang tidak. Cuman untuk beberapa developer ada untuk kekuatannya masing-masing. Dan untuk game berbayar, misalkan dari segi cerita lo pasti dapat dari awal sampai akhir. Kemudian untuk grafik lo pasti nggak sembarangan. Kan lo dibayar, ada dana, lo pasti buat lebih bagus, alat-alatnya lebih canggih dari game yang sederhana yang berbasis gratis gitu. Dari sana juga bisa kualitas, storyline, kemudian mekanik itu bervariasi. Menurut gua game gratis kok itu doang, RPG, turn based misalkan kayak gitu-gitu. Tapi kan kalau di berbayar itu banyak versinya, variasinya tuh banyak banget. Itu sih menurut gua itu yang jadi nyaman sih kalau gua main game berbayar. Oke, audiens sudah menonton perdebatan gue dan rekan saya. Jika kalian bokeh dan pengen bermain game, bermainlah game gratis yang sudah ada. Gue jamin pasti tidak akan kecewa. Oke, untuk yang nonton, yang lihat tadi debat kita, kalau misalkan ada perdebatan, lu bisa tambahin komentar-komentar di kolom komen apa aja yang kita bisa debatkan dari selain yang kita debatkan hari ini. Oke, dan satu ucapan menurut gua, lu harus beli game berbayar. Kenapa? Ketika lu beli game berbayar, otomatis lu bisa apresiasi dari developer juga bisa tambah semangat untuk bikin game-game lain yang lebih menarik gitu. Tolong komen, like, dan subscribe, dukung untuk game-game yang berbayar.